wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kesempatan di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kekuatan kepada kita untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah nantinya di bulan puasa, di bulan suci Ramadan, kita betul-betul meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana diri kita senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan apa itu hakikat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dan semoga dengan kita telah melaksanakan hakikat daripada puasa kita di bulan suci Ramadan, semoga kualitas puasa kita senantiasa ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa sih itu poin pertama yang harus kita ketahui mengenai hakikat puasa? Hakikat puasa niku nopo? Yang kita ketahui hakikat puasa niku nopo? Apakah hanya sebatas kita lapar saja, kita tidak makan dan tidak minum saja di bulan suci Ramadan? Napa ngoten, Pak? Boten. Yang harus lebih kita fahami, hakikat puasa itu banyak sekali ulama-ulama kita yang menyampaikan tentang arti hakikat puasa itu. Namun pada saat ini, pada kali ini, pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan hakikat puasa. Hakikat puasa itu seperti kita itu mengorbankan sesuatu. Kenapa? Mengorbankan sesuatu. Pada umumnya mengorbankan sesuatu itu dia akan kehilangan dengan apa yang dia jalani saat ini. Contohnya apa? Jenengan ngorbanaken napa lah? Kalau zaman sekarang itu, kalau kaum generasi muda sekarang itu, mereka mengorbankan apa yang dia miliki, sehingga dengan dia mengorbankan dengan apa yang dia miliki, dia akan kehilangan. Nggih. Contohnya jenengan ngorbanaken apa yang jenengan miliki daripada harta. Jenengan korbankan, maka harta yang kita korbankan itu akan hilang. Nah, adapun pada hakikat puasa itu berbeda dengan yang tadi. Adapun hakikat berpuasa yaitu bagaimana kita mengorbankan, namun dari pengorbanan yang kita korbankan itu akan membuah hasil dengan perolehan dan pendapatan. Paham ya? Ya. Jadi tidak akan merugi orang yang berkorban di dalam dia berpuasa. Karena apa? Karena tatkala dia berpuasa, dia betul mengorbankan tidak makan, betul dia mengorbankan tidak minum, betul dia mengorbankan lelah, menahan lapar dan menahan dahaga pada saat puasa. Namun setelah dia mengorbankan hal-hal tadi, dia akan memperoleh sebuah perolehan, yaitu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat di mana kita berpuasa nantinya di bulan suci Ramadan. Nah, semoga hakikat puasa ini betul-betul kita bisa menjalankannya, tidak hanya sebatas kita lapar dan haus saja, melainkan betul-betul kita mampu mewujudkan apa itu hakikat berpuasa, yaitu ketika kita mengorbankan lelah letih kita tatkala kita berpuasa, kita akan mendapatkan sebuah perolehan pendapatan, yaitu kita mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada beberapa ulama lagi yang mengatakan apa itu hakikat berpuasa, Bu? Pak, nopo? Selain mengorbankan untuk memperoleh sebuah perolehan,
Yang kedua adalah qat'ul alaiq. Qat'ul alaiq. Untuk memutuskan, qat'u niku memutuskan, alaiq niku penghambat-penghambat yang menghambat seorang salik, seorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dihambat dengan perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu mampu untuk menghilangkan atau menggeserkan atau menghapus penghalang-penghalang tatkala dia berpuasa, maka dia akan betul-betul mewujudkan sebuah hakikat berpuasa, yaitu betul-betul dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengorbankan untuk memperoleh sebuah perolehan. Yang kedua, untuk memutus segala sesuatu yang menghambat diri seorang hamba itu untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambatin apa, Pak? Nggih. Apa penghambatnya? Napa Bu? Penghambat puasa niku napa? Ditawari ngulur waktu, kemudian digoda dengan gangguan-gangguan sesama manusia, diajak ngerasani. Terus nutan ini. Ini penghambat untuk kita mewujudkan apa itu hakikat berpuasa. Jangan bisa meninggalkan hal-hal itu tadi, jenengan akan bisa mencapai sebuah kualitas puasa yang betul-betul kita bisa mewujudkan, yaitu hakikat berpuasa. Itu mengenai poin pertama, mengenai hakikat puasa. Kemudian cara kita supaya kita mampu untuk meningkatkan kualitas puasa kita bagaimana? Ya napa Bu? Jenengan pengen kualitas puasa kita itu meraih sebuah level, sebuah perolehan yang sangat bagus, sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka di dalam sebuah kitab dijelaskan. Kalau wawasakan secara singkat. Wa'lam anna lisawmi suratan wa ruhan. Nah niki jenengan kedah pahami. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya puasa itu memiliki dua macam. Puasa itu memiliki dua macam. Ada puasa suratan, hanya gambar saja. Gambar saja. Yang kedua, ada puasa ruhan, yang betul-betul puasanya itu memiliki ruh. Nggih. Dados enten poso niku mboten mek gambar tok, tapi enten ruhe. Nah, manusia saja tatkala Allah berikan ruh ke dalam jiwanya, dia akan bisa hidup. Bila manusia tidak ada ruhnya, dia akan mati. Lantas agar puasa kita itu menjadi puasa yang meningkat, yaitu kita harus bisa mencapai sebuah derajat puasa yang berbentuk ruhan, yaitu betul-betul puasa kita itu ada kehidupan di dalam puasa kita, bukan hanya gambar. Maksud daripada gambaran itu ya napa? Dijelaskan ngene. Fa amma suratuhu fahyal imsaku anil akli wasyurbi. Adapun puasa secara gambaran yaitu bagaimana kita puasa itu hanya sebatas imsak. Imsak niku menahan. Napa? Menahan dari apa? Anil akli wasyurbi. Untuk tidak makan dan tidak minum. Niku puasa yang kategorinya suratan, yaitu hanya gambaran, tidak ada ruhnya. Lantas apa yang dimaksud dengan puasa yang ruhan itu? Yang memiliki ruh di dalam puasanya dia tatkala dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya napa? Wa amma ruhuhu ay ruhus shaumi fahuwal imsaku anil athami wal muharramat. Puasa yang memiliki ruh di dalam puasa itu yaitu bagaimana dia bisa menahan, bukan hanya sebatas menahan tidak makan dan tidak minum, melainkan dia bisa menahan untuk tidak melakukan sebuah dosa. Wal muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyam bil faraid wal wajibat.
dan dia mampu mengistiqomahkan, yaitu melaksanakan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.